Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas, Mbak. Pagi, Selamat Bapak. pagi, Pak. Selamat pagi, Bang. Oke, ini sudah hadir semua belum ya ini? 1, 2, 3, 4, 5. Saya absen aja ya. Di presensi Maman, Mak. Ye, Hadir, Mas Bapak. Widi, Mas Fajar. Mas Fajar gimana ini? Hadir Bapak. Oke, Hadir Bapak. aman Mas Fajar? Aman Pak. Oke, Mbak Nita. Tadi belum sarapan nih. Mbak Nita. Silakan ya Pak. Hadir Pak. Oke, gimana ini Mbak Nita ini? Kok kayaknya lesu? Iya Pak, belum makan siang Pak, ini lapar Pak. Aduh, bentar lagi ya. Saya cuma Ya, sebentar Pak. Pak ini. Oke, Mas Yoga. Hadir, Pak. Mas Sonsang, Hadir, Pak. Mas Siap, Tri Yudono, hadir, Bapak. Mas Triadi, Hadir, Pak. Mas Tony, Hadir Bapak. Mas Ruli, was ngantuk ya Hadir, ini. Pak. Oke, ngantuk Mas. J, Pak, ngapunten habis begadang, Pak. Ikut jualan orang tua, Pak. Balah, ya, oke. Lanjut Mas, Mas Yoga, Siap, Pak. Hadir. Mas Nasril, Baru ke WC, Mas Pak. Nasril. Gimana Mas Baru ke Widi? WC tadi, Pak Nasir. Oke, ya. Pak, Baik. Pak Nasril itu sering keluar kelas ya Pak. Balah, nggak izin. Pak. Nggak izin. Oke ya, nanti saya sampaikan ke wali kelas ya. Oke, terima kasih informasinya Mas Fajar. Baik, Mas Mbak semuanya. Ini biar semangat ini kita harus apa ini ya, teriak ya. Kalau saya bilang siapa kita, kalian jawab SMK Penerbangan. Sepakat ya? Ya, Pak. Siap. Siap. Siap, Pak. Biar Mas Ruli ini Pak, biar mohon izin ke kamar mandi Pak. wah nanti dulu, cuma sebentar ini. Yo, siapa kita? SMK. Penerbangan. Bentar ya, Mas Ruli ini sendiri. Yang lain tolong diam dulu ya. Ini nggak jawab sendiri ini. Siapa kita? SMK Penerbangan. Oke, terima kasih. Baik. Pak Nasir sudah masuk, Pak. Gimana Mas Widi? Nasir sudah masuk, Pak. Oke, Mas Nasril sudah masuk. Izin Pak, tadi sholat Pak, nggih. Wah, aduh hebat ini, patut dicontoh ini. Sudah jam 12 nih, emang harus ini sembahyang ya, tidak melupakan yang kuasa ya. Oke. Untuk materi hari ini Mas Mbak, kita masih melanjutkan yang kemarin. Kemarin itu kan terkait dengan sistem lampu kepala ya, tapi belum menggunakan relay. Ini saya share screen dulu ya Mas Mbak. Pak, kita belum berdoa, Pak. Oh iya. Orang doa Pak. Terima kasih. Oke, tadi yang Mas Nasril habis dari sholat ini, silahkan pimpin berdoa. Oke, siap Bapak. Marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cepat sekali ini. Doa apa ini Mas Nasril? Oke, nggak apa-apa. Terima kasih sudah diingatkan ya Mas Nasril. Memang kadang saya itu kalau lagi semangat ini suka melupakan hal-hal yang yang apa ya? Ya, hal-hal yang seperti itu. Oke, mohon maaf ya tadi lupa untuk memimpin berdoa dan sudah diingatkan oleh Mas Nasril. Terima kasih sekali ini dapat nilai plus dari saya ini terkait dengan sikap. Terima kasih sekali Mas Nasril. Oke, lanjut ke materi Mas Mbak semuanya. Sudah siap belum ini? Kok Mbak Nita malah menghilang ini? Nita Tadi izin ke ke toilet, kamar Pak. mandi, Pak. Oh ya, kita mulai ya.
materi yang kemarin masih ingat nggak? Saya share screen ya. Sudah kelihatan semuanya, Mas, Mbak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini Iya, Pak. yang kemarin kan kita mempelajari tentang kelistrikan bodi, bagian sistem lampu kepala atau biasa disebut juga dengan lampu besar. Untuk kemarin juga ini ya, apa namanya, baru dari baterai, kemudian kunci kontak, ada fuse atau sekring, kemudian saklar langsung ke lampu ya. Nah, untuk hari ini Mas Mbak, kita menambahkan sebuah komponen kecil yang apa ya, bisa dipakai atau bisa enggak, tapi ini sangat apa ya, sangat berpengaruh. Karena mungkin banyak kalian sudah tahu semuanya, beberapa mobil itu yang zaman dulu terutama itu tidak ada relay, hanya rangkaian seperti ini, kemudian ditambahkan relay, lampunya tiba-tiba menjadi padam, menjadi lebih terang daripada sebelumnya. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari tentang relay tersebut. Nah, ini saya ulangi ya, ini komponen yang bisa dipakai bisa enggak, namun sekali lagi ini efeknya ke beban, terutama ini bebannya adalah lampu, itu nanti cukup signifikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, tiba-tiba setelah pasang relay lampunya menjadi lebih terang. Nah, oke ya, jadi Mas Mbak ya, walaupun ini tadi saya sampaikan hal yang kecil, itu tidak boleh disepelekan ya. Kenapa? Ya semua itu berawal dari yang kecil kan. Kalau kita terbiasa melewatkan hal-hal kecil, bisa jadi yang hal-hal besar itu juga akan hilang. Contohnya kalian Mas Mbak ini kan masuk SMK penerbangan ini kan dulu rata-rata ya, kebanyakan itu saya membaca di dokumen pendaftaran kalian itu cita-citanya adalah TNI Polri. Ya kan? Benar begitu kan? Iya, Pak. Nah, dan beberapa di antara kalian pasti berpikir juga, wah ini gue ngopo pelajaran ini, buat apa pelajaran? Oh, besok ketika masuk TNI Polri nggak dipakai kok ngono. Ya jangan seperti itu Mas Mbak. Ya, kita tetap apa yang sudah kita pilih ini ya harus kita jalani, walaupun mungkin dulu niatnya itu cuma pengen masuk SMK biar diprioritaskan ketika mendaftar Polri ataupun TNI biar lebih mudah masuk, tapi ya jangan terus bersikap seperti itu. Jangan apa ya? Jangan, yang penting jalan itu jangan Mas. Karena begini Mas ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini komponen yang akan kita pelajari nanti kan adalah sebuah komponen yang kecil yang bisa dipakai bisa tidak. Tapi yang namanya rezeki loh Mas, kita tuh nggak pernah tahu. Ya enggak? Bener nggak Mas? Nggih, Pak. Nah, Betul, Pak. bisa jadi ketika kalian mempelajari ini, terus dari yang kecil ini, mungkin suatu saat di jalan ketemu ketemu jenderal ya. Jenderal tahu jenderal, tapi bukan Jenderal Sambo ya. Itu sudah bukan jenderal lagi itu sekarang. Nah, siapa tahu ada jenderal itu macet di jalan, terus, nah ternyata selama sekolah dulu mempelajari tentang otomotif, dan kalian masih ingat, nah kalian dengan PD-nya kalian membantu jenderal tersebut, akhirnya mobilnya bisa menyala. Nah itu kan sesuatu yang sangat-sangat tidak kita sangka Mas, dan lebih tidak disangkanya lagi, siapa tahu terus nanti jenderalnya itu menanyain kamu, terus merekomendasikan kamu jadi TNI kan, siapa tahu, ya nggak Mas? Begitu kan Mas Mbak? Nah, Iya, Pak. nah, kok pada diem ini? Nah, jadi saya ulangi ya, namanya rezeki terus keberuntungan itu kan bisa berasal dari hal yang tidak terduga dan bisa berasal dari hal yang kecil. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, kembali ke sini. Oke. Ini sudah paham ya kemarin ya. Jadi ini rangkaian lampu pala.
Kemudian saya akan menambahkan relay. Relay itu seperti apa toh Pak? Ini saya, nah sudah kelihatan belum ini? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Bentuknya ya, bentuk nyatanya ini saya dulu, saya carikan di Google. Oh ya Mas ya, ini relay itu bermacam-macam kaki. Jadi yang mau kita pelajari adalah relay 4 kaki. Ini Mas, seperti ini ya gambar relay, Mas, Mbak. Ini gambar relay ya ini. Mas, Mbak, halo. Pak, Ya, Pak. izin bertanya Pak. Oh, ya, silakan Mas Nasril. Oke Pak, relay ini karo otomatis starter podo nggak Pak? Gimana Bapak? Relay sama otomatis Relay starter sama sama otomatis enggak apa Pak? tadi? Sama Mas, secara fungsi sama. Jadi otomatis starter itu kalau di kendaraan biasanya disebut dengan bandit starter. Oke, Bisa, matur Mas. nuwun Bapak. Nun sewu Bapak op kamera ini. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Pak Mas Nasril. Ini ya Mas Mbak, saya ulangi, ini gambar asli dari bentuknya relay itu seperti apa. Ini yang 4 kaki ya, ini kakinya itu 1, 2, 3, 4. Ada yang 5 kaki, 6 kaki, bahkan 8 kaki juga ada, tergantung penggunaan. Nah, kita makainya yang 4 kaki aja. Kalau kalian nanti paham prinsipnya yang 4 kaki ini, insya Allah kalian nanti juga akan paham yang kakinya lebih banyak daripada ini. Oke, sekarang kembali ke ini. Nah, 4 kaki itu Mas, apa aja toh? Ini ada simbol apa yang atas ini Mas? 387 ini. Saklar, Pak. Oke, terima kasih Mas. Siapa tadi yang menjawab? Triyudo, Pak. Triyudo, kasih tepuk tangan Mas. Ini luar biasa ini. Mas Triyudo ini menjawab dengan tepat ini. Ini adalah 387 adalah simbol saklar. Terima kasih Mas Budi. Saya kasih nilai plus. Kemudian 8685 ini, mungkin ada yang tahu ini simbol apa ini? Ada keluar-keluar seperti ini simbol apa ini? Izin Pak, kumparan Pak. Oke, Mas Sunsang, terima kasih sekali. Ada yang mau menyanggah? Ini saya baru bilang terima kasih loh, belum bilang benar atau enggak. Mungkin ada yang mau menyanggah. Ini 8685 simbol apa ini? Enggak ada? Atau ada yang mau menyanggah? Oke, jadi tepat ya apa yang disampaikan Mas Sonsang ini 8586 ini adalah simbol kumparan. Ya, paham semuanya? Paham, Pak. Oke, jadi 3087 itu adalah simbol saklar, 8685 ini ada simbol kumparan. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya Bapak? Nah, gini Mas, kalian pernah SMP toh ini, sudah pasti ya. Nah, dulu kan ada pelajaran fisika. Ketika ada sebuah kumparan yang dialiri arus listrik, dia akan menjadi apa? Medan magnet, Pak. Medan magnet, betul sekali, Mas Yoga. Nah, Mas, ini 8685 kita alir arus listrik. Dalam hal ini adalah DC ya. Arus listrik dari baterai itu kan DC, ya kan, Mas? Betul, Pak. Nah, ada plus, ada minus. 86 dikasih plus, 85 kemudian dikasih minus. Dia menjadi, kumparan ini menjadi medan magnet. Nah, di sini Mas, yang 3087, di dalam relay tersebut, ini ada semacam plat Mas, yang terbuat dari logam. Nah, kalian tahu Mas, kalau logam itu didekatkan dengan magnet, itu akan tertarik, ya enggak? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, ketika ada medan magnet di bawahnya plat saklar ini, ya, saklar tadi yang awalnya terbuka, dia akan ketarik ke bawah, sehingga 30 ini akan terhubung dengan 87. Seperti itu. Paham ya? Paham, Pak. Oke, saya perlihatkan contoh animasinya. Sebentar, Mas. Nah, waduh, bahasanya ini bahasa Cina ya, tapi nggak apa-apa ini ya.
Oke, kita perhatikan yang, nah ini ya Mas, ini gambar lain dari bentuk relay. Ini ada kumparan, kemudian ada inti besi, terus ini ada plat. Ini kelihatan nggak ini? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Oke, nah kita coba on kan ya. Ini on. Perhatikan arahnya ini. Kelihatan nggak arah aliran kabelnya, aliran listriknya? Terlihat Pak. Nah, Kelihatan Bapak. saya coba perbesar lagi. Nih. Off ya, perhatian baik-baik Mas Mbak ya. Ini sederhana sekali. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa jika sebuah kumparan, ini kumparan ya Mas Mbak, itu dialiri arus listrik, dia akan berubah menjadi medan magnet. Nah, kemudian di atasnya ini ada sakelar Mas. Sakelarnya tadi saya sampaikan terbuat dari logam, sehingga kalau di bawahnya ada medan magnet, dia akan tertarik ke bawah dan terhubung ini Mas sakelarnya. Nah, ini kan masih kebuka, ya enggak? Kebuka ya ini Mas. Nah, kita on kan, perhatikan arah arus dari baterai ya. Ini simbol massa atau negatif, berarti yang ini adalah positif. Oke, kita on kan. Nah, ini areanya seperti ini. Nah, dia terhubung. Paham ini ya? Ya Pak. Ya, Pak. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya nanti lepas kalian untuk diskusi. Ini simpel sekali Mas nih ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Mungkin ada yang masih ada keraguan dalam hati kalian. Bagaimana ini kok bisa bekerja Bapak? Nah, seperti itu silahkan ditanyakan. Atau mungkin nanti ada yang saling memberi jawaban atau konfirmasi. Silahkan Mas Mbak, kalau ada pertanyaan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Mas Yoga. Pak, itu berarti enggak pakai kunci kontak ya, Pak ya? Salah satu Ada, Mas. terminalnya ya, Pak ya? Oke, terima kasih sekali. Ada yang mau membantu menjawab saya? Pak. Ya, Mas Sonsang, silahkan. Ya, kalau untuk sakularnya yang ini ya, yang bahasa Mandarin ini ya, Pak. Setelah Ya, baterai, itu kunci kontak ya. Ini ya? Ya, Pak. Ya, betul. Oke. Ya, betul sekali. Jadi Mas Sonsang, terima kasih atas bantuannya. Mas Yoga, jadi ini dari baterai ya, Mas. Ini yang positif. Ini ada kabel ke sini, kemudian dia masuk ke kunci kontak ini, Mas ya. Nah, kunci kontak ini akan masuk ke mana ini? Tadi masih ingat nggak gambar yang sebelumnya saya tampilkan tadi? Ya, Ada Pak. yang kumparan itu kaki nomor berapa? 85, 86, Pak. Nah, 85, 86. Nah, ini yang ini masuk ke 86 arus positif, kemudian yang 85-nya dia masuk ke negatif, sehingga dia di sini timbullah medan magnet seperti itu. Ada pertanyaan lain? Silakan bertanya, Mas. Pak, Ya, silakan Mas Stefanus. saya belum tahu Pak, 30, 87, 86, 85 itu apa tuh Pak? Oke, terima kasih. Tak ganti 100 boleh Pak? Gimana, Mas? Tak ganti angka 100 boleh? Yang mana? 30, 87 itu loh Pak. Oh, Katanya tadi hasilnya. 4 kaki. Ya, siap. Ya, terus 30, 87, 86, 85 gitu Nah, Mas diganti itu, angka 100. Semuanya. Maksudnya apa Pak ya? Semuanya diganti angka 100 atau yang mana? Ya salah satu atau semua boleh enggak Pak? Atau sudah standarnya itu Pak? Oke ya, kalau dari standarnya saya jawab ya Mas ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ini. Ini kalau dari standarnya memang sudah ada ketentuan 30, 87, 85, 86. Kalaupun nggak ada, misalkan di komponen aslinya itu tidak tertulis, kamu mau tandai dengan angka berapapun nggak masalah. Misalkan 30 mau kamu ganti angka 70, terus yang 87 kamu ganti angka 100 dan lain sebagainya, itu boleh. Jadi ini fungsinya hanya sebagai penanda kita aja Mas. Seperti itu Mas Fajar. Oh, berarti 30, 87 itu saklar, 86, 85 itu kumparan. Gitu ya Pak ya? Ya,
Betul sekali, Mas. Ya. Kasih, Pak. Terima kasih sekali Mas Fajar. Kemudian menyambung tadi Mas Fajar, tadi juga sempat menanyakan 30 ki apa toh, 87 itu apa toh. Nah, ada yang tahu ini itu? Saya kembali ke ini dulu. Nah, nih. 30 apa toh, 87 apa toh, 86 apa toh, 85 apa? Kalau kalian memperhatikan ini, gambarnya ini kelihatan ya? Nah, coba kalian ini cermati, kira-kira yang 30 ini mendapat apa, 87 mendapat apa, 86 apa, dan 85 itu apa? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ini. Ada yang bisa menjawab, Mas, Mbak ini, nanti nilai kamu tuh langsung KKM saya. Silakan. Langsung KKM. Izin Pak, mohon diulang pertanyaannya Pak. Putus-putus Pak. Oke Mas Sonsang, jadi gini ya, ini sudah terdengar jelas? Siap sudah Pak. Nah tadi Mas Fajar kan menanyakan kaki-kaki nomor-nomornya ini dirubah itu 100 boleh nggak Pak, pakai angka lain boleh. Nah kemudian Mas Fajar juga sempat menanyakan 30 itu apa toh Pak, 87 apa toh Pak. Nah Mas Sonsang mungkin bisa menjawab, ini kalau bisa menjawab, ini kamu langsung saya kasih KKM Mas. KKM-mu 75. Nah, nanti tinggal kamu waktu ujian, tinggal kamu kerjakan maksimal, nah, nanti nilaimu bisa bertambah, Mas. Ini emang setelan dari pabriknya, Pak. Gitu. Gimana? Emang misal 30, 87 itu emang ketentuan pabriknya. Ya, oh, betul. Maksudnya gini, Mas, ini 30 dapat apa gitu loh. Pertanyaannya Mas Fajar itu. Izin menjawab Pak. Ya, Mas juga, silakan. Oke Pak, mencoba menjawab Pak. Kalau salah nggih, maaf Pak. Wah, yo santai aja Mas. Oke, ini silakan. Terminal 30 sepertinya dapat ada tulisan A itu Pak. Ampere nopo-nopo niku ya. Tolong mungkin dijelaskan Pak, niku 30 posisi Pak kalau nggak salah Pak dari baterai. Oke. Oke, terus tadi keterangan dari Bapak menjelaskan 8685 itu ada yang dapat negatif baterai sama kunci kontak Pak. Oke, siap. Tinggal satu 87. Berarti itu yang 87 nanti kalau nggak salah bisa ke beban atau lampu ya Pak G. Wah luar biasa ini Mas Yoga ini. Tepuk tangan Mas semuanya, Mas Mbak. Ayo tepuk tangan Mas Mbak. Waduh. Mas Yoga dan pintar kok Pak. Oke, jadi ini Mas siapa tadi Mas Yoga ya. Ini langsung KKM ya. Kamu nggak ikut ujian pun besok ujian ini ya, ujian ini apa semester kamu udah dapat nilai KKM dari saya. Tapi kalau mau tetap ikut ujian, nah nanti bisa lebih bagus lagi nilainya. Gimana Mas Yoga? Langsung ijazah mawon Pak. Ya nanti kita rembuk di ya, kita rembuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Oke, jadi benar apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi Mas Yoga, 30 itu dia mendapatkan sumber, nih ya. Ini kelihatan ya, nih yang ini 30. Kemudian dia mendapatkan sumber, adapun ini ada hambatan, ini bisa kita abaikan Mas. Ini simbol hambatan kan ya. Nah, tapi yang terpenting adalah di sini Mas, arah kabelnya ini Mas, arah kabel atau arah arusnya itu dari positif baterai ini dia mengalir ke sini, kemudian ke terminal 30. Nah, kemudian yang 87 dia adalah ke beban. Beban itu apa? Bisa lampu, bisa klakson dan lain-lain. Jadi intinya 87 itu beban. Beban itu adalah sesuatu komponen yang ingin kita nyalakan. Dalam hal ini kita mau menyalakan lampu kepala. Nah, kemudian 8685 dilihat dari gambar animasi tadi, betul yang disampaikan Mas juga, dia mendapatkan kunci kontak terlebih dahulu. Nih. Nah, yang satunya dia harus positif, berarti satunya dia harus negatif. Oke. Seperti itu paham ya, Mas? Paham ya? Paham, Pak.
Oke, Paham, oh ya, Pak. Mbak Anita ini sudah keluar ini akhirnya Mbak Anita ini. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sekarang waktunya diskusi ya. Ini kan sudah saya jelaskan komponen relay tentang jalur-jalurnya. Nah, sekarang dari ini kita ke diskusi. Silakan berdiskusi sesuai kelompok yang sudah ditentukan kemarin atau sama dengan kelompok yang kemarin. Nah, ini kan lampu ini ya, lampu apa namanya? Lampu kepala tanpa relay. Silahkan ditulis atau digambar lebih tepatnya, yaitu di kertas. Kemudian didiskusikan kira-kira relaynya itu ditaruh di mana, nanti kita presentasikan. Begitu? Ada pertanyaan tentang diskusi ini? Kelompoknya pun dibagi, Pak. Sampun toh Mas, kemarin itu loh Mas, kamu memperhatikan toh kemarin juga, atau malah kamu nggak aktif di kelompok? Kemarin Jadi nggak nggak berangkat, masuk Pak. semuanya. Nah, kelompoknya ya sama kayak kemarin. Silakan ada kelompok 1 sampai 6. Silakan nanti digambar di kertas. Ini tinggal kamu tambahi relay. Kalian karena ini online ya, nanti kamu apa namanya? Kamu foto. Kamu foto terus kirim ke grup, nanti saya download lewat sini dan nanti saya preview langsung di sini. Begitu ya, Mas Mbak? Iya, Pak. Pak. Oke, silahkan dimulai. Tapi saya lupa kelompoknya, Pak. Kemarin skip. Oke. Mas Korlas ini, Mas Stefanus. Mas juga ini masuk kelompok berapa, Mas Stefanus? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Oke, Mas juga saya tahu kelompok 2 ya. Ya, Pak. Jar, acara kelompok belajar. Aku karo kowe Widi. Oke, silahkan saya kasih waktu 5 menit saja. Ini cepat sekali ini. Oke, silahkan digambar di kertas. Nggak usah bagus-bagus, yang penting terlihat jelas, Mas. Gambar rangkaiannya itu nanti difoto, kemudian kirim ke grup, terus nanti saya download di sini. Di grup kelas ya. Oke, silahkan. 5 menit dari sekarang. Udah Pak, udah selesai Pak. Udah selesai, Pak. Udah dikirim, Pak. Siap, yang lain baru 2 ini. Baru 2 kelompok. Kelompok 3 sudah, Pak. Kelompok 3 kelompok. Yuk yang lain. Kelompok 4 sudah, Pak. Sudah. Yo, Kelompok Mas juga ini. Oke. Kelompok 2 oke. Kelompok 5 siap, Pak. Kelompok 5 siap. Kelompok 6. Kelompok 6 Nasril, Pak. Mana ini Nasril? Gimana ini Mas Nasril ini? Jajan Pak. Hasilnya keluar, Pak. Wah, Dia sian. cabut. Sholat duha, Pak, mungkin, Pak. Nah, tadi sholat apa tadi? Atau double? Biasanya double sholatnya itu. Mas Nasril. Gampang lupa, Pak, orangnya. Jan. Oke. Nanti saya tindak lanjuti ini Mas Nasril ini ya. Catatan merah buat saya ini. Tadi keluar sama Tony, Pak. Wow, oke. Ini rombongan nih, geng ini Mas. Jadi saya Sama diajak skip Triadi, nggak jadi, Pak. Hasil Tony sama Biasanya Triadi, juga Pak. biasanya sama Mas Widi itu, Pak. Kenapa ini Mas Widi nggak ikut ya? Kalau takut yang jenengan, Pak. Gue pripun Mas Widi? Walaupun sak tanjangin hasil Tony Triadi tapi ngeyel, Pak, tetap keluar. Untungnya kamu nggak ikut ya ini. Pak, nggak dukung. Oke. Ketinggalan itu setengah angkringan, Pak. Oke, wes Mas, nanti tak suruh sikap tobat ini ya di lapangan. Nanti kalian bisa lihat ya. Ini tak WA Pak, sudah tak WA Pak, tak suruh balik Pak. Oke, udah dibiarin aja. Jangan ditiru ya Mas kayak gitu. Udah ya. Pak, pulang. Pak. Nah, sebentar nih. Hasil ini kan dana ini ngeyel loh, Pak. Iya Mas, engko tak lapone wali kelas. Ke Mas ini siapa dulu? Yang mau presentasi silahkan. Atau boleh ini apa ya? Nggak usah saya tunjuk. Silahkan. Ajar Pak.
Fajar. Fajar, oke, Mas Fajar. Sudah kirim ke grup belum gambarnya? Tak dulu teh. Belum, Pak. Tadi Mas. saya kelompok sama Widi yang ngirim, Pak. Mau presentasi dia, Pak. Mas Widi, tolong difoto terus kirim ke grup, Mas. Yo. Paketannya habis ya, Pak, baru mau beli. Waduh. Gimana ini? Yang sudah siapa ini? Yang siap Bu Nita, Pak, Nita. Bu Nita, tolong dikirim Bu Nita. Saya satu kelompok sama Pak Yoga, Pak. Tadi yang ngirim Pak Yoga. Balah kok itu tunjukan KB ini. Waduh. Oke, ini dari kelompoknya Mas Yoga ini ya, sudah mengirim. Nah, sudah tampil belum? Sudah, Pak. Peteng ya, Sudah, Pak. Mas Yoga ini sudah mengirim hasil diskusi. Ini ya, jadi dari positif baterai, artinya dari sumber, dia masuk ke terminal 30. Nah, ini masih terbuka ya, Mas. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya ini, Pak? Nih, lewat dari saklar. Ini saklar kan, Mas, Mbak? Ketika saklar ini di-on-kan, dia akan arus dari baterai mengalir ke saklar, kemudian terminal 86, kumparan, dan ke negatif. Nah, karena ini mendapatkan arus dari baterai, dia menjadi medan magnet. Sehingga plat saklar yang ada di atasnya dia akan tertarik. Nah, karena tertarik dia akan menutup. Sehingga arus dari baterai yang ketiga terminal 30 itu akan tersalurkan ke 87 dan 87 masuk ke lampu. Ini ya, paham? Paham, Bapak. Kita tutup. Tapi nanti jangan lupa ya, seperti yang sudah-sudah, kalau sehabis pelajaran saya itu membuka e-learning SMK penerbangan.sh.id ya, nanti dibuka, masuk ke akun kalian, terus masuk ke pelajaran kelistrikan, kalian ada tugas di situ yang harus dikerjakan. Gitu ya. Maksimal nanti mengerjakan sampai jam 12 malam. Oke, untuk materi selanjutnya Mas Mbak, nanti masuk ke rangkaian lampu kota. Jadi lampu utama sudah, berarti nanti ke lampu kota. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih sekali. Kesimpulan untuk hari ini, jadi penambahan relay di rangkaian kelistrikan ini untuk mengurangi rugi tegangan yang ada pada rangkaian tersebut. Karena relay ini terhubung langsung dengan sumber dari baterai. Seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ini ada ketidakberkenanan di hati kalian semuanya, Mas Mbak ya. Nah, untuk sekarang ini silahkan Mas Nasril untuk menutup. Berdoa loh ya, nutupnya berdoa, Mas Nasril. Oke, mari teman-teman untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Selamat istirahat. Oke, Pak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, presentasi atau latihan kerja kedua sudah selesai. Ada masukan atau saran kepada Pak Takbim? Monggo. Monggo Bapak Ibu mohon masukan dan sarannya. Silakan Pak Yoga. Mohon izin masuk Pak Fajar dan Pak Takwim, Bapak Ibu Siap, semuanya. Bapak. Pak, untuk sekedar masukan saja ini terkait tadi tentang video animasinya Pak. Mungkin kalau untuk siswa kita di SMK kita itu terlalu sulit untuk memahami ibaratnya komponennya tadi, karena kan bahasanya bahasa Cina itu. Coba bisa Pak. Mohon maaf nih, bisa mungkin diganti dengan bahasa Indonesia seperti itu Pak. Siap Pak Yoga, nggih. Terima kasih Pak Takwim. Nggih, matur nuwun Pak Yoga atas masukannya Pak. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau dari saya Pak Takwim tadi Ya, hampir Bapak. lupa untuk memimpin doa di awal. Kemudian terkait tujuan pembelajaran tadi sudah disampaikan belum, Bu? Oh iya Pak, terima kasih Pak, lupa Pak. Ya. Nanti supaya karena penting tujuan pembelajaran ini tadi banyak sekali persepsi sehingga nanti kan belum terarah terkait dengan tujuan pembelajaran. Kemudian pastikan bahwa sintaknya terimplementasi dengan baik. Ini tadi modelnya apa Pak Takwim? Discovery Pak, dengan pendekatan diskusi. Oke, berarti sudah lebih sesuai dengan sintaksnya, oke, sampai pada presentasi. Saya kira itu terus di akhir nanti ketika membuat kesimpulan, jadi bersama-sama dengan anak-anak membuat kesimpulan hasil pembelajaran. Jadi biar agak ada respon dari siswa. Itu Pak, kalau dari saya. Terima kasih Pak. Silakan. Mohon maaf Bapak Ibu izin masuk. Untuk masukannya ini metodenya discovery ya. Untuk discovery tadi mohon maaf Pak Takwim. Sepertinya Pak Takwim terlalu banyak mengambil alih dalam pembelajaran. Kayak gitu. Kalau discovery itu lebih cenderung siswa itu menyelidiki. Jadi lebih cenderung kita melempar ke siswa nggih Bapak. Mungkin lebih ke pertanyaan apa ke yang lain, jangan ke banyak ke materi nggih. Hanya kayak gitu masukan. Terima kasih Pak Nasril. Baik, saya kira cukup, nggih.